Karena Bapak Ibu mesti tahu kita ini adalah orang-orang yang spesial. Kalau nggak spesial nggak duduk di tempat ini. Bener dah? Di luaran sana banyak orang nganggur. Di luaran sana banyak orang yang sedang cari pekerjaan. Dan hari ini kita sudah dipercayakan Tuhan untuk dapat pekerjaan. Nah, pekerjaan itu kalau kita lakukan dengan baik, kita kerjakan dengan tanggung jawab, apa yang terjadi? Bapak Ibu akan menghasilkan. Dan hasil yang Bapak Ibu terima itu akan jadi berkat ke beberapa banyak orang. Mungkin orang tuamu, saudaramu, adikmu, keluargamu, dan lain sebagainya diberkati karena apa yang kamu kerjakan. Betul apa enggak? Semakin dikerjakan dengan baik, hasilnya lebih baik. Karena ada istilah pepatah itu, ada insin, kata insin atau orang gila itu mengerjakan hal yang sama terus tapi pingin hasil yang berbeda. Sampai rambutmu berubah jadi biru, tidak akan pernah ada yang sama. Harusnya perjalanan kita ini setiap tahun kan berubah. Tidak hanya setiap tahun loh, setiap hari kita harus berubah loh. Menuju jauh lebih baik. Hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin, karena mulai berubah untuk mencapai target dengan bekerja maksimal dalam menghadapi tantangan. Kita semuanya adalah orang-orang yang spesial. Saya mau kenalkan diri saya, nama saya itu Peter Guntur. Bapak Ibu bisa cari di YouTube, namanya Peter Guntur. Saya ini seorang hamba Tuhan. Saya dilahirkan dari desa di Malang, di Jawa Timur, di bawah kaki Gunung Kawi. Bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Saya dilahirkan dari anak keluarga yang sangat sederhana. Dulu sebelum saya sekolah dari SMP itu saya meski ke pasar nganter pisang, palawija, kopi, cengkeh dan lain sebagainya. Saya meski bantu orang tua saya untuk jualan. Dan kalau istilahnya orang kampung kan punya masa depan. Siapa? Dan hari ini nanti cari di YouTube ya, Peter Guntur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pastikan itu, engkau pasti akan diberkati. Dan banyak orang diberkati dengan apa yang saya kerjakan. Dimulainya dari mana? Setia. Saya tahu visi saya. Tadi Pak siapa? Pak Hari tahu ngomong, orang harus punya visi. Kalau hidup kita dikendalikan visi, powerful. Engkau gak akan lelah, engkau gak akan capek, engkau akan ngeluh. Visi setiap orang berbeda-beda, tergantung bagaimana kamu menanggapinya. Karena kita diciptakan spesial, tidak ada pernah ada yang sama. Coba toleh kanan kirimu, wajahmu ada yang sama nggak? Nggak ada loh. Sidik jarimu sama nggak? Kalau sidik jari kita sama, kita ganti Tuhan saja. Artinya Tuhan kita powerful. Benar apa nggak? Tuhan kita hebat. Dia ciptakan kita dengan maksud dan tujuan. Limited edition. Katakan saya berharga. Lapar gitu ya. Katakan saya ini orang berharga, bilang. Saya ini spesial. Tiada duanya. Artinya Tuhan ciptakan kita dengan maksud dan tujuan yang spesial. Dan setiap orang dipercayakan untuk menggenapi tujuannya Tuhan dalam hidupmu. Apa yang Bapak Ibu kerjakan, apa yang Bapak Ibu lakukan, hari ini yang Tuhan berikan tanggung jawab itu, engkau lakukan dengan setia. Kamu tahu ditempatkan di bagian mana, lakukan dengan setia. Karena suatu hari kita setelah meninggal, kita akan bertanggung jawab dengan semua apa yang kita kerjakan dan lakukan. Amin. Biasa pendeta ini kalau ngomong mesti amin ya. Amin artinya yes, aku percaya itu terjadi dalam hidupku. Nah, kalau kita tahu tujuan hidup kita itu apa, kejar. Suatu hari Tuhan panggil saya sebagai hamba Tuhan deh. Dipanggil sebagai pendeta saya. Saya tidak tahu meski jadi pendeta seperti apa. Saya lakukan setia. Saya kembangkan kapasitas saya. Wah, saya orang kampung kok. Saya orang desa kok. Siapa yang mau dengerin saya? Saya kembangkan kapasitas saya. Saya belajar banyak. Saya setia lakukan. Saya tekun. Saya persisten. Saya terus lakukan bagian saya untuk mengembangkan kapasitas saya. Ketika saya kembangkan kapasitas saya, suatu hari ada momentum itu di mana Tuhan akan percayakan sesuatu yang ilahi. Bapak Ibu, di tempat ini kalian adalah orang-orang yang hebat, sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ini rata-rata kan jadi pemimpin kan, punya divisi masing-masing yang berbeda. Kalau engkau setia dengan bagianmu, kamu lakukan dengan setia, suatu hari engkau akan berada di level yang berbeda. Bapak kan bagian accounting kan, suatu hari engkau bisa jadi punya akuntan publik yang terkenal loh, yang hebat loh kalau kembangan kapasitas. Tidak berhenti sampai situ loh. Orang-orang di sini harus jadi orang yang lebih hebat. Kalau orang kampung saja bisa, apalagi kalian yang tinggal di kota. Kalian rata-rata lulusan S1 semua, ini orang pinter-pinter semuanya kok. Lihat mukanya, lihat muka kanan kirimu. Katakan kalian orang hebat, bilang. Kalian orang hebat. Orang pinter.
Orang keren gitu. Kalau orang desa aja bisa, kenapa orang yang kota-kota ini tidak bisa? Yang jadi masalahnya apa? Kadang kita itu puas dengan semua pencapaian kita. Kadang kita kan kerja itu merasa tidak memiliki kan. Bayangin, kalau kita beli mobil dengan hasil kerja kita sendiri, bahkan ada yang nyicil, bayarnya ngap-ngapan, mobilmu kamu rawat nggak? Rawat pasti. Wah, dicatin, dilat catnya lecet apa enggak, dilapi kalau bisa. Tapi berbeda dengan Bapak Ibu pakai mobil kantor, seringkali nggak dirawat. Karena apa? Nggak merasa memiliki. Sama, kalau kita nggak punya tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, akhirnya kita ini sembarangan dan sembrono. Kita bekerja semau kita sendiri. Kita cukup dengan apa yang kita lakukan. Yang penting perusahaan gaji saya cukup. Saya pernah ngomong sama istri saya, karena saya ini suka nanam pohon ya. Kemarin saya baru tanam pohon hampir 54 pohon buah. Saya lakukan. Terus saya perhatikan dinas lingkungan hidup di Jakarta ini ya, nggak terlalu peduli loh. Sekalipun di kepala dinas, apa dia cek pohon-pohon? Nah, pohon mati ya terserah lah apa segala macam. Rata-rata orang Indonesia itu ya, kerjanya sekerja tapi tidak punya tanggung jawab loh. Tapi kalau kita kerja dengan tanggung jawab, pimpinanmu lihat, atasanmu lihat, terutama Tuhan lihat dengan semua yang kamu kerjakan, pasti step by step naik kok. Simple loh, kita nih kalau ingin naik gaji, bagaimana caranya? Lakukan bagianmu di atas kapasitas. Pasti pimpinanmu pasti kasih bonus setiap tahun nggak Bu? Kalau pekerjaannya bagus, kasih bonus. Bahkan bisa kasih angpau, ini lagi Imlek lagi. Kok mukamu mengharapkan angpau semua ini kelihatannya ini. Pasti dapat bonus, pasti akan dapat peningkatan, pasti dikasih jabatan lebih. Sales komisi. Kalau sales pasti dapat komisi. Karena apa? Apapun yang kita kerjakan dengan setia pasti menghasilkan segala sesuatu. Yang jadi masalahnya, banyak orang hari ini mati dikubur bersama kapasitasnya, bersama potensinya. Kenapa? Puas dengan dirinya sendiri. Yang penting aku kerjakan bagian saya, tidak mau belajar lagi. Makanya di Indonesia itu semua media sosial yang berbau edukasi itu nggak laku. Tapi yang hahaha, yang gosip, yang ketawa ketiwi, yang nggak penting-penting itu laku. Karena bad news jadi good news. Orang Indonesia nggak mau belajar. Tidak heran IQ rata-rata orang Indonesia itu 78. Berbeda jauh dengan orang negara-negara maju. Kenapa? Mereka mau mengembangkan kapasitas. Kita harus menjadi orang yang berbeda. Kalau kita ingin jadi berbeda dengan orang lain, kamu mesti punya kapasitas yang berbeda. Katakan amin. Jangan berhenti hanya sekedar sibuk ngitungin uang. Kembangkan kapasitasmu. Jualan lebih powerful, lebih teliti, tanggung jawab. Tuhan pun juga melihat kok tanggung jawab apa yang Tuhan kerjakan kok. Kita setia dengan perkara kecil, pasti Tuhan akan percayakan perkara yang lebih besar. Kalau dalam perkara yang Tuhan percayakan sama kita, dalam pekerjaan aja kita nggak bisa tanggung jawab, bagaimana bisa dipercaya lebih besar? Kalian sedang diciptakan, sedang dididik untuk dilahirkan sebagai pemimpin yang lebih hebat. Bapak Ibu, kalau perusahaan ini lebih besar, apa yang terjadi? Kalian yang jadi pemimpinnya. Kalian yang akan memimpin. Kalian yang akan ngatur anak buahmu jauh lebih baik. Tapi kalau nggak bisa tanggung jawab, mencukupkan diri dengan apa adanya, yang penting aku begini kok, apa adanya begini, nggak akan berkembang. Orang harus berubah. Berubah dimulai dengan diri sendiri. Ambil keputusan untuk belajar. Saya sampai hari ini belajar terus. Baca buku. Saya punya perpustakaan. Salah satu kamar saya itu full buku. Saya belajar banyak. Saya belajar literasi. Saya belajar banyak dengan semua kejadian. Saya belajar banyak dengan semua kegagalan saya. Saya belajar banyak dengan kesalahan saya. Saya pernah bangun bisnis dengan istri saya. Bisnis itu bangkrut karena salah pengelolaan. Dari untung-untung untuk bangkrut sampai kita ninggalin utang. Saya belajar dari kejadian itu. Akhirnya apa? Powerful. Tahan banting. Tahan uji. Tapi kalau hari-hari ini kan banyak orang gak tahan uji. Kenapa? Gampang nyerah, gampang ngeluh, gampang gerutu, gampang ngomel, lebih parah lagi nyalain orang lain.
lebih suka cari kambing hitam. Tapi ketika orang ditegur, seringkali marah, nggak terima, sehingga nggak pernah berkembang dari tahun ke tahun. Banyak orang itu fokusnya dengan apa yang dicampainya sementara ini. Yang penting aku terima gaji, yang penting aku melakukan apa yang aku bisa kerjakan hari ini. Bapak Ibu meski punya visi itu bahasa sederhananya berdiri di tempat ini, tapi Bapak Ibu bisa melihat 5 tahun yang akan datang saya mau jadi seperti apa. 5 tahun yang akan datang saya akan mencapai apa, saya meski lakukan apa. Itu visi. Melihat sesuatu yang belum kelihatan dengan kacamata imajinasimu, dengan kacamata iman bahasa saya. Sebenarnya visi yang lebih tepat adalah tujuan Tuhan yang ditaruh di dalam hatimu, yang harus kamu kerjakan sampai garis akhir. Katakan amin. Dan visi itu selalu besar dan butuh anugerah dan kekuatan Tuhan. Kita bisa merancangkan segala sesuatu, tapi yang membuat segala sesuatu berhasil adalah Tuhan. Kita harus melibatkan Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita. Kita nggak bisa pakai kekuatan kita. Kita pakai kekuatan kita kan babak belur. Berapa banyak di antara kita coba pakai kekuatan kita sendiri, ternyata nggak berhasil. Kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita hanya sekedar mengejar kebutuhanmu hari ini, kamu nggak akan jadi orang yang tahan banting, nggak akan teruji. Yang fokusmu, pokoknya aku kerja, dapat gaji, kelar. Tapi ketika kamu fokus pada sesuatu pencapaian di masa yang akan datang lebih powerful, mungkin kamu akan menjadi orang yang lebih hebat, punya pengaruh, punya otoritas, jadi pemimpin yang hebat. Kamu akan lakukan sesuatu yang berbeda dengan orang lain. Saya mau jadi berbeda dari hamba Tuhan yang lain. Berapa banyak pendeta di Indonesia, tapi saya mau jadi berbeda. Saya lakukan hal yang berbeda. Cara ngajar saya berbeda, cara saya handle orang berbeda, cara saya menghadapi masalah berbeda, cara saya berdoa berbeda, cara saya belajar berbeda. Harus di atas rata-rata. Kalau Bapak Ibu ingin muncul di atas permukaan, tapi yang kamu lakukan adalah average, rata-rata orang biasanya suka melakukan hal yang biasa, yang rutinitas. Orang itu rata-rata ya, seperti itu loh, apa yang muter barang piaraan yang di barang kecil yang seperti kelinci kecil yang tanpa ekor itu apa namanya? Hamster. Terus dikasih roda kan di kandangnya itu kan, muter terus. Berapa banyak kita sering suka melakukan hal rutinitas. Bangun tidur, biasanya buka handphone. Kalau ngopi, belum gosok gigi, mandi, sarapan pagi, berangkat kerja, pulang kerja, kalau ada waktu santai ngopi lagi, makan, ngobrol-ngobrol, terus dilakukan sama terus. Bapak Ibu, kalau engkau melakukan hal yang sama terus, nothing, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Lakukan yang di atas rata-rata. Bagian marketing engkau lakukan di atas rata-rata, penjualanmu akan lebih bagus. Bapak Ibu, apapun yang barang yang bagus pun, kalau cara penjualannya jelek, nggak akan terjual. Di Indonesia itu, barang apapun sebenarnya bisa dijual. Kemarin saya beli tai kambing kurang lebih hampir 15 karung kok. Tai aja bisa dijual. Tai kambing bisa dijual. Bayu bisa bayangkan barangmu, kemarin saya udah cek, tadi dapat sertifikasi ISO, dapat pengakuan, cara produksinya bagus, kemasannya juga bagus, memang barangnya bagus kan kalian? Untuk kesehatan, betul apa enggak? Organik semuanya, itu barang bisa dijual. Tergantung bagaimana cara kita menjualnya. Kita punya kepercayaan diri, jual. Yang lebih penting adalah menjual image-mu dulu di hadapan orang. Kalau engkau bisa diterima orang, kamu jual apapun laku loh. Betul apa enggak? Kan dimulai dari dalam diri kita. Berubah, tadi dikatakan dimulai dalam diri kita. Kalau engkau ingin jual sesuatu, perbaiki dulu sikapmu, tindakanmu, perbuatanmu. Amin. Pikir yang lebih panjang, lebih jauh. Saya ini jadi pegawai seperti apa? Saya sama istri saya itu punya pegawai. Dan sekarang ternyata pegawai kami itu lebih kaya dari kita. Dulu pegawai tukang ngirim barang, ternyata dia kembangkan kapasitasnya. Saya tidak tahu bagaimana tiba-tiba dia jadi importir barang, kaya sekali. Baru beli rumah di PIK, mobilnya Mercy, kita pakai mobil murah, dia mobilnya bagus-bagus. Beli rumah, dia bangun rumah berapa miliar. Karena apa?
kembangan kapasitasnya. Dia nggak berpikir hanya sekedar jadi pegawai. Suatu hari aku akan jadi orang yang hebat. Suatu hari aku menjadi orang yang berbeda dari antara orang lain. Ini kan rata-rata umurnya masih muda. Kalau engkau hari ini lakukan yang terbaik dari hidupmu, suatu hari engkau umur 50-60 engkau jadi orang yang hebat. Pengaruhmu lebih gede, gajimu lebih gede, otoritasmu lebih gede, dan engkau menjadi orang yang pintar. Orang yang dilihat orang adalah orang yang memiliki kapasitas di atas rata-rata. Betul loh enggak? Lihat, semua pegawai yang dapat nominasi terbaik dengan bonus terbaik karena pegawai itu dapat melakukan segala sesuatu di atas rata-rata. Bapak Ibu, ini kan sebuah tim. Kita kan mesti kerjasama. Bapak Ibu mesti lakukan dan tanggung jawab di bagianmu masing-masing. Engkau lakukan yang terbaik. Apa yang kamu bisa kerjakan, kerjakan yang terbaik. Seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan, bukan untuk perusahaan. Nanti yang menikmatin adalah dirimu sendiri. Tapi banyak orang hanya fokus pada dirinya sendiri. Kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri, kita ini jadi orang yang egois. Yang pentingin kan aku, diriku, dan saya. Rata-rata kita kan hanya fokus pada diri sendiri kan. Tapi karena kita kerja di sebuah perusahaan, ada SOP-nya, belajar, bekerja sama, lakukan bagian kita yang terbaik. Bagaimana saya ini bekerja dengan kapasitas di atas rata-rata, nanti hasilnya pasti berbeda. Amin. Amin. Nah, untuk kita bisa bekerja maksimal, kita juga harus beres dengan diri kita sendiri. Bapak Ibu, kalau engkau ribut di rumah, kamu kerja di kantor cemberut enggak? Kamu baru ribut dengan orang tuamu, ribut dengan pacarmu, ribut dengan istrimu. Kamu bahagia nggak kerja di rumah? Kerja di kantor? Mukamu monyong semua loh. Jelek loh mukamu loh. Kalau engkau nggak bisa kontrol emosimu, kamu nggak bisa kerja maksimal. Ngatur diri sendiri ini lebih penting. Kebanyakan kita kan sayang dengan diri sendiri kan? Halo? Bener nggak kita ini lebih sayang dengan diri sendiri? Semuanya punya handphone kan? Coba pegang handphonemu, lihat galeri. Banyak foto orang atau fotomu? Banyak foto kita sendiri kan? Apalagi kalau foto bareng-bareng, foto terus dilihat-lihat fotonya mana? Wah, aku merem nih, diulang lagi. Tahu gak kenapa? Karena kita sayang dengan diri kita sendiri kan? Kalau kita terlalu sayang dengan diri sendiri, kita itu kurang menghargai orang lain. Padahal kalau kita mau hidup bekerja dengan maksimal, yang pertama kita harus belajar satu, kita harus mengasihi Tuhan, hidupmu untuk Tuhan, melakukan yang terbaik, segala sesuatu yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Yang kedua, kamu mesti belajar mengasihi sesamamu. Mengasihi sesama itu penting. Nah, kita ini tidak bisa itu atur dengan baik, hati kita ini tidak benar. Di rumah ribut dengan pasangan, di kantor ribut dengan teman kerja. Kira-kira apa yang terjadi? Hasilnya jelek apa enggak? Ternyata untuk orang bisa kerja yang terbaik, dirinya harus benar dulu loh. Hatinya harus benar dulu. Kalau isinya kesel, kecewa, sakit hati, marah-marah, jengkel, kepahitan, nggak bisa terima, kira-kira kamu bisa bahagia nggak hidup? Di kantor bisa tersenyum apa enggak? Halo? Hah? Coba lihat sekarang kanan kiri, senyum kanan kiri, lihat. Lebih enak ngelihat kanan kiri senyum apa enggak? Atau ngelihat mencucu? Tahu mencucu? Mencucu tuh ditarik sedikit mulutnya ke depan, matanya agak sedikit melotot. Enak nggak dilihat? Tahu nggak caranya? Bagaimana kita ini berubah? Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki sikap tindakan yang baik, semakin diubahkan? Tahu nggak? Lewat apa? Lewat kejadian dan masalah. Makanya kalau ada masalah, bilang thank you katanya. Ikutin ya, ikutin kata saya. Saya bersyukur kalau ketemu masalah. Jadi kalau ada masalah, itu adalah sarana bagaimana untuk kita naik ke level yang berbeda. Amin. Jangan kalau ada masalah ngeluh terus. Kamu semakin ngeluh, masalahmu semakin ruwet.
Tahu nggak masalahnya biasanya lewat apa? Lewat orang satu dengan yang lain. Satu divisi ke divisi yang lain ada masalah. Biasanya langsung teriak kan? Kok kalian mesra semua ya kalian ini? Kayaknya akur semua ya ini kan? Pernah misunderstanding nggak? Pernah salah satu dengan yang lain, salah pengertian nggak? Terus biasanya ngapain? Ngedumel nggak? Kalau lagi ngedumel kamu kerja enak nggak? Nah, makanya saya bilang hati ini mesti benar dulu loh. Kalau hatimu nggak benar, kamu kerja nggak benar. Kalau hidupmu nggak benar, kerjaanmu nggak benar. Benar apa nggak? Ini yang sudah menikah, siapa yang sudah menikah? Oh, banyak yang single, Bu. Pegawaimu ini luar biasa. Yang sudah menikah ini coba perhatikan. Kalau kita nih bersih tegang dengan istri kita, tidur enak nggak? Mau makan enak nggak? Terus kita setirin istri kita, terus nolehnya ke sana aja. Sayang, nggak. Pernah gitu nggak? Mau makan juga nggak enak, mau ngobrol juga nggak enak. Bener nggak? Kalau hati kita nggak beres, kita kerja juga nggak enak loh. Kepikiran terus loh. Ini meski beres, ya nggak ada masalah yang manusia yang nggak punya masalah itu nggak ada. Semuanya punya masalah, tapi tergantung bagaimana kita meresponi masalah itu. Makanya hatimu itu dibentuk, hidupmu dibentuk, hidupmu dipersiapkan lewat masalah, lewat tekanan, lewat persoalan. Tergantung responmu seperti apa. Makanya mulai hari ini kalau ketemu masalah kamu senyum. Oh, aku tahu aku mau naik level. Semua kita kan pernah sekolah kan, dari SD sampai SMA minimal. Tapi rata-rata kalian S1 kelihatan mukanya pintar semua. Yang nggak pernah ujian ada nggak waktu sekolah? Ketika ujian mesti ngapain? Tujuannya untuk ngapain? Naik tingkat kan, naik kelas kan. Makanya kalau ada masalah itu bersyukur. Dan masalah biasanya untuk memperbaiki diri kita. Seperti apa? Untuk kita diperbaiki lewat teguran. Katakan teguran. Loh, susah. Teguran. Nasihat. Baik buat aku. Nggak enak buat dagingku. Tapi aku mulai hari ini mau tersenyum. Siapa yang suka ditegur? Nggak suka kan? Enak nggak? Nggak enak kan ditegur? Tapi sebenarnya teguran, nasihat, didikan itu sebenarnya salah satu sarana yang membuat hidup kita diubahkan menjadi lebih baik, mempersiapkan kita lebih baik. Nggak mungkin kita nggak pernah ditegur. Saya paling sering ditegur oleh istri saya. Saya ini kan ya pendeta kan. Kalau khotbah di mimbar kan kelihatannya kayak jagoan kan ya. Tapi kalau udah turun dari mimbar ke mobil, tahu nggak siapa yang paling sering negur? Nih loh, polisi, tentara, hansip, security, apoteker yang ngurusin hidup saya, istri nih loh. Kamu tadi begini. Kalau jemaat nggak berani tegur, saya terima masukan itu. Enak apa nggak? Nggak enak. Kalian suka ditegur apa nggak? Siapa yang ditegur gampang tersinggung? Gampang marah, teriak. Itu artinya kamu keras loh. Kamu keras kepala, kamu susah diubah, kamu akan susah naik promosi jabatan. Tahu nggak? Karakter itu lebih penting. Sebelum Bapak Ibu bisa menjual barang di tempat ini, kamu bisa menjual karaktermu, bukan jual diri loh ya. Menjual karaktermu supaya orang itu senang sama kita. Amin. Tapi kamu mukanya begini, kalau ngelihat orang begini, sopo gue? Saya itu pernah jalan di mall. Mungkin karena saya kulitnya nggak gelap, istri saya kulitnya putih terus sipit begitu. Dilihatin orang kayak begini. Ini sopo ini? Memangnya aku nih apa gitu? Kan nggak nyaman ya. Tapi kalau kita ini ketemu orang senyum, ramah, orang welcome nggak sama kita? Tapi kalau kamu kayak beruang kehilangan anak, orang mau deket sama kamu nggak? Benar apa nggak? Ini bagian marketing ini mesti belajar itu, bagian customer service meski murah senyum. Senyum terus, gusimu kering, gigimu kering, nggak apa-apa, senyum terus. Terutama kalau kita lagi kesel, belajar senyum. Enak apa nggak? Ini penting loh. Ini akan membuat kita ini memiliki karakter yang powerful. Karena orang di luaran sana, ketika ketemu kita, yang pertama kali dilihat apa? Karakter, sikapmu, tindakanmu. Bagaimana kamu memperlakukan orang lain. Ada pepatah Jawa bagus sekali, namanya tepuk
tepo seliro, tepo tepak seliro awak. Bagaimana kita bisa menempatkan diri dengan tepat waktu ketemu orang, waktu ketemu atasan, waktu ngadepin masalah, waktu ngadepin bawahan. Kita bisa menempatkan diri dengan tepat. Akhirnya apa? Orang melihat bagaimana kita bersikap, orang bisa diberkati melalui hidup kita. Tapi kalau kerjaan kita ngomel, ngedumel, tersinggung, marah, sakit hati, kamu kerja di perusahaan manapun nggak butuh waktu lama, akan segera bosen. Bagian HRD itu pasti waktu menerima karyawan baru, dia akan ngelihat kan historinya. Ini orang kerja kok setahun lompat, ini setahun lompat lagi, ini kayak kutu loncat nih, nggak ada integritas. Tadi bilang integritas, nggak punya kesetiaan, nggak punya loyalitas. Dengerin baik-baik, semua karir yang baik, yang teruji itu dimulai dengan kesetiaan. Setia, saya ini setia. Saya tahu artinya setia itu seperti apa. Menyakitkan. Saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98 di Bali. Tuhan suruh saya ke Jakarta. Orang kenal saya tahun 2021 butuh hampir 22 tahun. Saya setia. Gak ada yang kenal saya, gak ada yang mau dengerin saya ngomong. Disopo saya setia lakukan. Butuh waktu yang lama gak? Waktu yang lama. Karena untuk membangun tadi branding itu butuh waktu yang lama kan. Untuk branding diri kita itu perlu waktu yang lama. Branding kita itu apa? Karakter kita. Kamu branding jualan ini butuh waktu dan proses yang lama. Tapi kalau kamu nggak setia dengan proses itu, di dalam proses untuk dipersiapkan menjadi yang lebih besar, itu lewat namanya proses teguran, nasihat, didikan. Itu membuat kita itu powerful, membuat kita tahan uji, tahan banting. Untuk kita tahan banting mesti diapain? Hah? Untuk kita tahan banting, kita mesti sering dibanting. Enak nggak? Ya bener dong. Kalau kita mau tahan banting, sering dibanting. Dibanting enak nggak? Dibantingmu tuh lewat teguran, lewat nasihat, lewat koreksi. Ya untung bosmu nggak suka marah-marah kan? Nggak berani ngomong nih. Makanya kalau sering ditegur, senyum saja. Oh iya loh, koreksi diri. Saya itu paling welcome dengan semua nasihat dan teguran, karena saya ingin jauh lebih baik. Memang awalnya terima itu rasanya matias itu, menghancurkan harga diri. Bener apa enggak? Waktu Bapak Ibu ditegur, harga dirimu merasa direndahkan apa enggak? Kalian ini punya perasaan apa enggak sih? Hah? Hah? Siapa yang ditegur langsung dagingmu teriak? Enak aja, gue udah lakukan yang terbaik, enak. Sering kali seperti itu kan, harga diri seperti dihancurkan. Dengerin baik-baik Bapak Ibu, kalau kamu sering meninggikan diri, kamu akan mendekatin kejatuhan. Tapi kalau kamu merendahkan diri, dinasihatin, dibentuk, kamu direndahkan serendah-rendahnya. Gak ada orang yang bisa merendahkan kayak kamu, memposisikan dirimu rendah. Tinggal tunggu waktu promosi dan peninggian. Yang jadi masalahnya, kita sering tidak terima waktu direndahkan, merasa rendah diri dan harga kita terlalu mahal. Saya tahu proses itu. Saya pernah difitnah, saya pernah dituduh, saya pernah diperlakukan buruk, dan saya tetap bereaksi benar. Karena apa? Waktu kita bereaksi benar, kita setia dengan hal itu, sebenarnya kamu sedang berjalan mendekatin promosi dan peninggian. Bayangin, kerja di satu perusahaan, nggak bertahan lama. Pak Hari sama Pak Heri berapa lama kerja di sini? 21 tahun. Jadi wakilnya Bullis. Ya kamu kerja 2 tahun pengen jadi wakilnya Bullis, lu mana bisa tuh? Terus kamu terima gaji gede, mana bisa? Kamu ngerti rule perusahaan. Terus anehnya generasi sekarang ini kerja 2 bulan, pengen gaji gede, pengen posisi tinggi lah. Kowe sopo? Terus kalau disuruh ngeluh, ngomel, gerutu, nggak bisa. Untuk memiliki posisi yang bisa dipercaya, kalian harus menguasain loh apa yang dipercayakan oleh perusahaan loh. Bapak menguasain kan, detailnya kan. Makanya tadi setiap ada presentasi perlu dikoreksi, ada yang kurang. Karena tahu, apalagi saya tahu Bullis nih.
Saya ngobrol sama istri saya, itu ibu kok bisa ya ngerti detail itu. Saya aja pusing loh dengernya, saya bilang. Tahu dari produksi sampai jual, keuangannya problemnya di mana, tahu lagi, ingat lagi. Kan sering presentasi dikoreksi kan, karena dia tahu caranya. Nah, kita belum tahu apa-apa, belum mateng, terus pingin dipromosi, gigit jari kamu. By proses. Saya pun jadi pendeta harus pinter loh. Kalau saya jadi pendeta plong-plong hanya pinter khotbah, nggak pinter menghidupin, siapa yang mau dengar saya? Saya tahu bagaimana bisnis, saya tahu bagaimana ngambil keuntungan, saya tahu bagaimana menjual kok. Karena saya pernah terjun di area situ. Saya pernah jadi marketing kok. Saya ngerti bagaimana menjual. Saya tahu bagaimana ditegur dan berespon benar kok. Karena segala sesuatu tidak ada yang instan. Yang jadi masalahnya kita seringkali dicekokin yang instan-instan. Kita pikir hidup itu senyaman dan seinstan yang kita harapkan. Bener apa enggak? Kita cekokin loh setiap hari. Makan mie apa? Mie instan. Ada nasi instan. Kaya instan, nggak taunya judi online, nggak taunya jadi afiliator palsu dan lain sebagainya. Menipu semuanya kan. Semua yang datangnya dari Tuhan, yang halal itu, yang benar itu, tidak mudah. By proses, katakan by proses. Butuh waktu, butuh pengorbanan, butuh kesetiaan. Setia sekarang barang mahal. Untuk suami setia sama istri langka sekarang ini. Dibutuhkan komitmen, betul apa enggak? Untuk istri setia sama suaminya, suaminya kaya disayang-sayang. Suaminya kena PHK waktu Covid. Laki gua kerjanya makan tidur gua yang kerja. Gak gampang loh. Untuk sebuah kesetiaan dibutuhkan pengorbanan. Untuk sebuah kesuksesan dibutuhkan waktu, proses. Makanya kalau kerja baru setahun, 2 tahun, kamu pingin gaji yang gede, jabatan yang gede, jalani dululah prosesnya. Orang HRD tahu itu. Kalau terima pegawai, dilihat CV-nya. Oh baru setahun, baru 6 bulan kok pindah dari perusahaan ini perusahaan yang lain. Ini baru beberapa bulan pindah lagi. Ini kok kayak kutu loncat ya. HRD pasti ngomong begini. Ini hanya mentingin dirinya sendiri, tidak bakalan diterima, betul nggak Pak? Nggak bakalan terima itu. Dia cari orang yang punya loyalitas. Loyal enak nggak? Nggak enak. Setia enak apa nggak enak? Nggak enak. Apalagi yang sudah menikah untuk setia dengan pasanganmu, kamu butuh waktu, butuh proses, butuh komitmen tinggi kan. Dulu waktu nikah modelnya bentuk gitar Spanyol. Setelah nikah 5 tahun bentuknya kayak piano, pecetotan kesana kemari. Tetap dicintai, tetap dikasih. Mudah apa enggak? Enggak mudah. Ini bagi yang sudah menikah kan tahu ini. Kalau yang belum nikah kamu mesti pakai holy imagination, pakai cuman imajinasi yang suci itu. Dibutuhkan kesetiaan. Karir butuh dibangun. Dengerin baik-baik. Apa yang Tuhan percayakan hari ini kepadamu, lakukan dengan setia. Kamu harus profesional di sana. Waktu kamu jadi orang yang profesional, nanti ya, berkat akan ngejar kamu, promosi akan ngejar kamu, duit akan ngejar kamu. Kamu harus profesional di sana, harus ngembangkan kapasitas. Jangan malas. Saya ini orang yang gila kerja. Saya bukan hanya pendeta yang pintar ngomong, saya gila kerja. Waktu zaman Covid, semuanya pada babak belur kerjaan kita hanya makan tidur, benar apa enggak? Makan tidur, apalagi work WFH. Kerjaan kita makan tidur ya kerja lah, di Zoom ini Zoom itu. Terus saya pikir ini kalau kayak begini saya bisa gila nih lama-lama kerjaan makan tidur, badan bengkak kesana kemari. Istri saya kerjanya bikin kue terus setiap hari, bau kue, suruh nyicipin kue, dan berat saya 90 kilo loh waktu itu loh. Sekarang tinggal 75 kilo. Saya pikir saya mesti cari duit nih dari sini nih. Saya broadcast fotonya, saya foto-foto. Saya itu ada di IG-nya itu namanya Julia and Cookies. Cook and Cookies ya, apa lupa ya. Saya jual di sana. Rame ternyata yang jualan. Dari situ nggak berhenti sampai jualan kue loh. Saya jualan daging, saya jualan sayuran, saya jualan frozen food, laku sepanjang 2020 sampai 2023 kita diberkati melimpah.
Satu hari bisa bikin puluhan bon. Dan satu bon untungnya gede sekali, karena nggak ada orang yang bisa jual, berani ke pasar, takut mati semua. Ambulan kan tiap hari kita dengar ambulan, apalagi itu disiarkan dari musola, telah meninggal innalillahi rojiun, sehari bisa 8 orang loh, bayangin. Orang takut keluar, itu peluang bisnis kok. Saya kerjakan. Saya nggak pernah bikin kue, saya nggak pernah pegang mixer, karena istri saya suka bikin kue. Dia dapat orderan brownies. Bikin brownies itu 5 box pertama kali, ternyata enak. Saya bilang, "Hani, kasih resepmu ke saya." Saya bikin brownies, saya kembangkan itu, saya belajar dari ndak bisa. Brownies saya enak, saya jual laku. Sekarang jadi masalahnya, ndak ada apapun yang kita nggak bisa sebenarnya kalau kita mau belajar. Saya nggak ngerti kue, bikin kue saya bisa bikin kue dan laku kok. Orang akuin enak loh, lakuin enak dan saya bisa jual. Akhirnya kita bisa bayar security, kita bayar cicilan, kita bisa waktu itu kita kasih berkat orang, kita beri makanan orang, bisa. Dengerin baik-baik ya. Tidak ada masalah yang tidak ada solusinya. Dengerin itu. Semua masalah ada solusinya. Tergantung cara pikirmu seperti apa. Sebenarnya tidak ada orang yang miskin kalau dia mau kerja. Tidak ada orang yang tidak bisa kalau dia mau belajar. Tidak ada orang yang bodoh kalau dia mau belajar. Yang jadi masalahnya, kita sering puas dengan diri kita sendiri. Kamu puas dengan dirimu sendiri, dengan apa pencapaianmu hari ini, dari tahun ke tahun kamu gak akan berubah, tetap sama. Kamu ingin penjualanmu baik tahun ini, kalau penjualan ini baik, mencapai target, yang pertama kali dikasih bonus siapa, Bu? Kalau penjualan ini melampaui target, dapat bonus nggak mereka? Kalian dapat bonus. Bisa jaja kalau targetmu meledak, gajimu bisa naik. Kalian ini seneng nggak kalau gajimu naik? Kalian ini kok bengong atau apa ya? Hah? Seneng kan? Kalau gajimu naik, istrimu seneng nggak? Orang tuamu juga kecipratan apa enggak? Tapi kan dimulai dari sini. Dimulai dari hidupmu. Mulai berubah untuk mencapai target dengan bekerja maksimal. Kamu kerja biasa saja, nothing, gak akan jadi apa-apa. Saya orang desa, orang kampung. Hari ini perkataan saya didengar seluruh dunia lewat YouTube. Mau di Jerman, tiap hari ada orang Jerman telepon saya. Gak tiap hari lah, overclaim itu. Hampir tiap minggu mereka kasih report ke saya. Orang Amerika, orang mana-mana. Hanya orang kampung bisa ngomong. Karena apa? Kalau ini tidak ada isinya, siapa yang mau dengar? Kamu kembangkan kapasitasmu, naik level yang berbeda, belajar lebih teliti, lebih cerdik, lebih pintar, terus kembangkan terus. Suatu hari dia bisa menjadi akuntan publik terkenal di Indonesia. Betul nggak, Pak? Pak Wi? Namanya wangel ya. Pak Swingli. Ibu bagian apa? Sales. Kamu bisa jualan melampaui batas. Kamu lakukan, bisa lobby perusahaan-perusahaan besar. Kamu cari perusahaan-perusahaan yang besar kira-kira yang berhubungan dengan produkmu. Lobby. Lakukan yang terbaik. Bisa kok, siapa yang nggak bisa? Selama ada kebutuhan, pasti kita bisa jual sesuatu. Betul apa enggak? Waktu zaman Covid, orang perlu makan nggak? Tapi anehnya orang hanya ikut-ikutan aja, tidur aja. Padahal kalau kau bisa melihat peluang itu, kamu bisa jual makanan laku kan? Yang jadi masalahnya kan luar biasa lah. Harus belajar melihat peluangnya. Di Indonesia apapun bisa dijual. Dimulai dengan yang di dalammu. Kamu bisa menjual dirimu dengan baik, memiliki karakter yang baik, kamu kembangkan kapasitasmu jauh melebihi di antara yang lain, powerful. Ini bagian IT, kemarin saya ajarin bagaimana jualan barang di TikTok nih. Banyak orang kaya jualan di TikTok. Itu lihat tuh banyak konglomerat baru itu. Jualan apa itu yang lagi ribut-ribut itu loh. Doktip itu loh, apa namanya itu? Oh, ini apa? Skincare. Itu banyak orang kaya. Lihat itu revenue-nya, penjualannya. Lihat TikTok kan, klik barangnya kan terjual berapa? Puluhan ribu satu item.
dan harganya mahal. Jualan baju terjual sampai puluhan ribu, harganya di atas 200 ribu. Itu kaliin berapa aja itu? Banyak sekali. Just tip juga bisa. Kita kalau kembangkan kapasitas, tahu bagaimana melihat peluang loh. Bikin kopi yang terbaik, yang waktu orang nyicipin langsung mengawang-awang ke surga. Wah enak kopi nih. Kira-kira terkenal nggak? Dari mulut-mulut enak. Ngitung yang teliti, nggak ada kerugian. Suatu hari kamu dihubungin untuk ngitung keuangan negara, Pak Will Swingley. Salah terus ini ngomongnya kayak. Bapak tadi dari gudang aja udah teliti banget tuh, saya perhatiin ya kan. Ini lebih bagus dari betul ya Bu ya? Iya. Lebih detail. Dia tanggung jawab, lakukan yang terbaik. Pak Agung, tadi siapa itu Bapak itu? Kayaknya pusing ngurusin komputer rusak terus. Pak Agus. Tapi dia setia, lakukan dengan setia. The best yang bisa kerjakan. Saya jadi pendeta waktu itu ya. Di Jakarta pertama kali nggak ada yang kenal. Sopo aku wong kampung kok. Tapi saya kembangkan kapasitas saya. Saya belajar atur diri saya dengan baik. Saya bergaul dengan banyak orang. Tapi saya persiapkan terutama yang di dalam saya ini. Terutama karakter saya. Orang bisa melihat saya ini memiliki sikap yang baik dan orang welcome dengan saya. Tapi kalau belum apa-apa kita udah ditolak karena sikap kelakuan kita yang buruk, bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu yang baik? Dimulai dari dalam perubahan itu, bukan untuk orang lain. Masalahnya untuk berubah dibutuhkan komitmen. Katakan berubah, butuh komitmen. Siapa yang suka duduk di tempat yang sama? Siapa yang selama setahun ini potongan rambutnya sama? Terus kamu potong modelnya Kim Jong Un, potongan artis Korea itu, nggak cocok lah. Biasanya kita ini suka baju-baju yang sama ya kan, modelnya ya begitu-begitu. Untuk model baru kan susah kan, karena orang untuk berubah itu dibutuhkan seperti shaking apa namanya itu? Nyebutnya apa ya? Untuk berubah itu perlu effort. Karena orang nggak suka berubah, sukanya hal yang nyaman terus. Kalau kamu nyaman melakukan hal nyaman terus, kamu akan menikmatin hasil yang sama terus. Untuk dapat hasil yang berbeda, kamu harus melakukan yang berbeda. Bukan berarti mudah loh tahun 2025. Tapi kita lakukan yang terbaik, pasti hasilnya yang terbaik kok. Saya lakukan yang terbaik, saya terima hasil yang baik. Dengerin deh, baik-baik. Kita nabur benih jagung, kita akan nuai apa? Jagung. Kita nabur durian, benih durian, suatu hari kita akan panen apa? Durian. Kamu nabur yang terbaik, suatu hari kamu akan menikmati lebih di atas rata-rata. Pasti. Tapi kalau kamu lakukan hal yang sama terus dari tahun ke tahun, sampai matamu berubah jadi biru, rambutmu berubah jadi merah semuanya, tidak akan terjadi apa-apa. The best yang bisa dilakukan, kerjakan yang terbaik. Setia, komitmen. Karena tadi saya tanya Bulis, Ibu harus menciptakan pemimpin. Kalau kalian bisa didapati jadi pemimpin, kalian akan memimpin. Harus ada regenerasi kan. Karena makanya kalau dididik, ditegur, dinasihatin, jangan ngambek. Nggak ada yang gampang ngambek kan? Nggak ada yang gampang ngeluh kan? Kalian ini punya perasaan apa nggak sih? Ada yang gampang marah nggak? Kalau ditegur, dinasihatin. Sekarang belajar tersenyum, relax, enjoy, nikmatin hidupmu. Lihat bagian yang Tuhan izinkan dalam hidupmu. Jujur, penting. Integritas tadi Bapak itu sebut. Integritas itu adalah cara gampangnya seperti apa yang di dalam hatimu itu yang dari mulutmu, apa yang di mulutmu itu yang dari hatimu. Belajar ini memiliki seperti ini, karena orang hari ini yang dipercaya adalah perkataannya. Betul apa enggak? Kita jualan itu yang dipegang apanya sih? Omongannya. Waktu dulu yang udah menikah itu dulu bisa menaklukkan pacarmu itu gara-gara apa itu? Hah? Kata-kata manismu bukan ini para lelaki ini. Yang jatuh cinta seringkali digombalin dengan kata-kata manis laki-laki kan.
Orang itu yang dipegang perkataannya. Jadi yang di dalam mulut kita ini, yang keluar dari mulut kita ini harus sama yang di dalam hati kita. Kalau di dalam hatimu benar, jujur, murni, tulus, bisa dipercaya, kamu cepat atau lambat pasti akan mengalami promosi. Kamu belit ditanyain begini, alasan begini, orang tidak jujur biasanya kalau ditanyain beralasan. Bapak pernah negur orang yang bulat, pernah nggak? Kalau bisa diketok orang kayak begitu ya. Saya itu pernah ngonselingin orang. Bayangin, kerjaan saya kan ngonselingin orang, ngurusin orang bermasalah. Kalau ditanya itu nggak jujur, belit, lama-lama ini orang karpe apa? Kalau diizinkan nggak berdosa getok orang, tak getok beneran. Tapi kan saya sebagai pendeta kan harus sabar. Berminggu-minggu ya, lama-lama by proses akhirnya berubah. Bapak Ibu, kalau hidupmu berbelat-belit, jangan pernah berharap kamu mengalami promosi dan peninggian. Harus jujur, salah aku mesti berubah. Salah akuin salah, ya aku mau berubah. Kalau kamu nggak mau belajar dari kesalahanmu, jangan pernah engkau berharap mengalami sesuatu. Belajar dari kesalahan 2024. Tadi ada barang yang lama nggak terjual sampai tersimpan banyak kan. Itu bikin promo, kerja sama orang-orang marketing. Mungkin ikut promo apa supaya barang terjual. Barang yang ngendap di gudang terlalu banyak, terlalu lama, lihat expirednya, hubungin marketing, ini harus dijual. Bagaimana caranya? Biar mereka berpikir. Jangan disimpan terlalu lama, buat apa? Bikin promo-promo, biar barang memutar. Barang mutar, tagihan lancar, keuangan lancar, kan kalian juga bahagia kan? Kalau penjualan bagus, kalian bahagia apa nggak sih? Tapi kalau penjualan, waduh ini kok barang masih banyak, bagian gudang pusing, bagian marketing juga pusing, apalagi bagian keuangan. Meski nggak bayar gaji karyawan, bayar maintenance-nya mahal, cost-nya mahal dan lain sebagainya. Kerjasama dengan yang baik, dimulai dengan diri kita. Mau pingin targetmu tercapai melampaui batas, dimulai dengan sikap hatimu yang benar. Saya mesti lakukan yang terbaik. Saya lakukan bukan untuk perusahaan. Saya lakukan sebagai tanggung jawab saya sebagai karyawan, sebagai marketing, sebagai kepala divisi yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Lakukan yang terbaik, cepat atau lambat, pelan-pelan, kamu sendiri akan menikmatinya. Amin. Jam berapa ini? Udah selesai kayaknya. Udah 1 jam. Coba saya lihat ya. Udah 50 menit 29 detik. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini itu nancep sampai kedalaman batinmu. Nah, kamu menjadi orang yang berbeda. Kamu memiliki pengertian yang berbeda. Kamu punya semangat yang berbeda. Kamu punya tanggung jawab berbeda. Lebih di atas rata-rata. Kalau engkau pingin menjadi orang yang di atas rata-rata, kamu harus melakukan di atas rata-rata. Amin. Saya lakukan di atas rata-rata orang lain. Tidak enak. Saya ini jadi pendeta. Saya the best yang bisa saya kerjakan, saya lakukan. Saya berdoa lebih banyak dari orang lain mungkin. Saya belajar lebih banyak dari orang lain. Apakah ada orang lain lebih banyak? Ada. Tapi kalau orang melakukan di atas rata-rata, hasilnya pasti lebih powerful. Amin. Jangan gampang ngeluh. Terima segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu sebagai didikan perjalanan. Bapak Ibu, ini yang terakhir, katakan yes. Ini yang terakhir. Loh, ini kata-kata yang terakhir, katakan yes gitu. Yes. 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 Oh, seneng gitu loh orang saya. Dengerin. Perjalanan hidup kita itu hari demi hari harus menggenapi destinasi Tuhan yang Tuhan tetapkan dalam hidupmu. Tuhan itu punya maksud dan tujuan dalam hidupmu untuk menciptakan kamu. Dan kita waktu mencapai destinasi itu, kamu sendiri yang akan menikmatinya. Tuhan itu punya target yang sudah tetapkan dalam hidupmu di sini. Tapi karena kamu malas-malesan, ogah-ogahan, akhirnya jalan bil begini. Malas-malesan. Kamu harusnya berada di posisi ini, kamu di posisi ini. Kamu akan nyesel nanti suatu hari. Ketika kita melakukan sesuatu yang tepat seperti yang Tuhan berikan tanggung jawab dalam hidupmu, the best yang kamu bisa kerjakan, nanti Tuhan bawa kamu ke dalam level yang berbeda. Waktu kamu berada di level yang berbeda,
otomatis pengaruhmu lebih besar. Ini di sini kan rata-rata ini orang yang punya anak buah semua kan? Betul apa enggak? Punya, kan rata-rata punya divisi dan punya bawahan kan? Dengerin baik-baik ya. Kenapa kalian kadang sering dituntut melakukan lebih? Benar nggak Pak? Sering dituntut melakukan lebih. Karena kalian adalah role modelnya. Kalian jadi contohnya. Contohnya aja males, isinya komplain. Anak buahmu kira-kira ngapain? Hah? Alah, terus ngedumel gitu. Anak buahmu nyontoh loh. Apalagi yang punya orang tua, yang punya anak ini rata-rata ini. Sikapmu, tindakanmu dicontoh anakmu loh. Tergantung kamu beri contoh yang apa. Kamu punya anak buah, kamu kasih contoh yang apa? Seperti apa? Kamu kasih contoh yang baik atau contoh yang buruk? Karena hidup kita harus jadi role model yang terbaik. Amin. Coba senyum kanan kiri dulu. Harus itu. Karena kita harus menggenapi tujuan Tuhan tadi. Jadi role model yang memberi contoh yang baik. Makanya dituntut lebih. Apalagi saya ini pendeta, dulu kayak preman. Dulu saya ini kejam. Lihat bekas mukanya kan masih ada kan, agak ketus-ketus gitu kan muka saya kan. Karena dulu mukanya kejam, ini memang aslinya jahat ini. Kan masih ada guratan-guratan kejam katanya istri saya. Kamu tuh kalau nggak bertobat, sadis tuh muka. Kenapa? Mukamu masih ada sisanya katanya. Dengerin baik-baik ya. Kalau kita tidak berubah, tetap melakukan hal yang buruk terus, kamu akan menikmati yang buruk terus. Kita harus berubah jauh lebih baik tiap hari. Karakter, sikapmu, tindakanmu seperti sebuah bensin. Nih, karakter itu seperti bensin yang menggerakkan kamu berada di posisi yang teratas. Duyumu dengar nanti ini? Halo? Karaktermu yang akan membuat kamu berada di posisi yang di atas banyak orang. Beberapa hari ini kita lihat kan di media sosial, di media mainstream, orang pintar, orang punya jabatan tinggi, punya kedudukan tinggi, hebat, punya nama besar, tapi karakternya buruk. Apa? Cepat atau lambat jatuh ya. Karaktermu yang akan membuat kamu stabil di atas terus. Karakter harus dibentuk lewat proses teguran, didikan, bantingan. Katakan amin. Nasihat, tidak enak semuanya, tapi membentuk kita jadi orang yang powerful. Dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Dimulai dengan sikap hatimu dulu. Sikap hati itu enggak apa? Sikap hati itu kan orang nggak bisa lihat kan, tapi responmu. Bapak Ibu, lihat saya sekarang. Ini benar-benar yang terakhir. Pengen tahu aslimu seperti apa? Kalau di sini kan kelihatan baik, iya, senyum kan, bener apa enggak? Kelihatan suci, mulia, kudus, bijaksana, swabarnya bukan main. Tapi kalau kau pengen tahu aslimu, perhatikan ketika engkau ditegur dan dinasihati dan dididik, apa reaksimu? Yang keluar pertama kali dari mulutmu, yang keluar pertama kali dari reaksimu, itulah sejatinya kamu. Sebenarnya kamu bisa dipromosi apa tidak? Sebenarnya kamu bisa dipercayakan yang lebih besar apa tidak? Kalau kita bisa dipercayakan pada hal yang kecil, pasti cepat atau lambat kita akan diberi tanggung jawab yang lebih besar lagi, dipercayakan yang lebih besar lagi. Amin. Diberkati. Belajar sesuatu, pulang langsung kamu akan ngadepin masalah. Dan kamu reaksimu ngapain? Nanti kalau pulang di rumah, ketemu istri, ketemu anak, atau di jalan lagi nyetir, ngeselin hati, kamu ngapain? Coba senyum kanan kiri. Makasih ya. Ini benar kata pendeta tadi, kok nyakitin ya. Tapi itu jalan kita untuk mengalami sesuatu yang lebih baik. Amin. Semangat. Kita lihat tahun ini kita akan mencapai melebihi target. Kita libatkan Tuhan. Sebelum bekerja, berdoa dulu. Tuhan, aku mau kerja loh hari ini. Sertain aku. Sertain aku. Hatimu benar, sikapmu benar, pasti diberkati. Satu hal yang terakhir, masih ada aja dia, tiba-tiba muncul soalnya. Hatimu meski benar, hubunganmu dengan sesama meski benar, baru kamu bisa bekerja dengan baik. Nek kamu simpen kesel sama orang, siapapun orangnya, kamu kecewa dengan orang sampai pingin balas dendam, hatimu ndak enak.
Apalagi tersinggung dengan perkataan orang lain yang bertahun-tahun di masa lalu kamu ingat-ingat sampai hari ini. Kira-kira kamu pintar apa bodoh? Seringkali kita dengar perkataan buruk orang lain, dan orang lain gak peduli dengan apa yang dikatakan, kita kepikiran kan. Terus akhirnya kamu kerja gak maksimal kan. Kadang orang negur kita kepikiran kata-katanya teguran tadi, kita pulang sampai kesel gitu, padahal yang negur udah lupa loh ya. Terus kita kepikiran. Seringkali kan kita seperti itu kan. Itu menghalangi berkat dalam hidupmu. Yang suami, yang istri, belajar engkau setia dengan pasanganmu. Kalau pingin yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil, belajar setia. Kesetiaan dengan pasanganmu, karena pasanganmu yang menemanin kamu, dia yang mendoain kamu. Setiap hari didoain supaya pekerjaanmu itu berhasil, supaya kamu di kantor itu berhasil, tanggung jawab. Terus kamu berkhianat di belakang dengan main serong, kamu menyakitin pasanganmu, kamu juga akan menyakitin Tuhan. Terus kamu bisa beribadah tanpa tertuduh. Terus kamu beribadah, Tuhan berkati aku supaya bisnisku lancar. Perlu berubah. Itu juga perlu berubah. Bukan hanya sekedar jualan. Dirimu, hatimu, hidupmu juga harus semakin didapatin berubah. Jauh lebih baik. Pasti hasilnya lebih baik. Ada yang tersinggung? Bagus, saya berdoa ada yang tersinggung dan mulai berubah. Amin. Kok cemberut semua? Senyum dulu dong. Bangkit berdiri, kita mau berdoa. Saya mau berdoa, semua di tempat ini apa yang dikerjakan tanganmu disertain Tuhan dan diberkati. Jadi tutup matamu, kamu fokus sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus aku berdoa setiap orang di ruangan ini, divisi masing-masing, berkati satu-satu, berikan hikmat, pengertian, sertai Tuhan, sehingga apa yang dikerjakannya Tuhan bikin berhasil. Bagian marketing Tuhan, koneksi dengan orang-orang secara ilahi, perusahaan secara ilahi, bisa handle nasabah lama dan nasabah baru, dikirim nasabah baru, dilayani dengan baik, after salesnya dengan baik, diperhatikan dengan baik, diperlakukan dengan baik. Bagian keuangan, ketelitian, serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bagian divisi apapun juga lah, HRD, bagian apa lagi, General Affair, Purchasing, semuanya serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Bagian digital marketing, berikan hikmat, pengertian, pengetahuan, berkati semua orang di ruangan ini tanpa terkecuali, biar mereka dipakai Tuhan secara ajaib, menghasilkan sesuatu yang luar biasa, dan perusahaan ini diberkati luar biasa, dan pimpinan yang ada, para kepala divisi yang ada diberkatin Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna. Hamba-Mu berdoa biar berkelas kasihan-Mu melimpah-limpah. Hamba-Mu berdoa biar perusahaan ini mengalami berkat Tuhan, menjadi berkat bagi seluruh karyawan, memberkatin mereka. Tahun ini kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Dunia boleh berkata tambah susah, tambah ruwet, tambah rumit, tambah kacau, tapi kami orang-orang di tempat ini cantik, alami, keluar dari dalam, karena hatinya diubahkan, diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Omsetnya double porsi. Yes. Tuhan koneksi dengan orang-orang. Pintu yang tertutup berabad-abad terbuka, koneksi tiba-tiba dibukakan, dikoneksi dengan perusahaan yang baru, orang yang baru, customer yang baru, dan mereka membutuhkan produk ini. Produk ini terjual di daerah media sosial, terjual banyak. Semuanya penjualan retail terjual banyak. Tuhan, biar anugerah kemurahan pada perusahaan ini melimpah-limpah. Anugerah kemurahan-Mu melimpah-limpah, berkat-Mu berkelimpahan. Kau lihat kesetiaannya, kau lihat ketaatannya, kau lihat kerajinannya, apa yang diperbuatnya, Engkau sendiri yang campur tangan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami bersyukur raker ini berjalan dengan baik. Tuhan, setelah raker ini mereka mencapai target masing-masing, dimulai dengan hati mereka yang dikuatkan, diteguhkan, diubahkan menjadi orang-orang yang bisa dipercaya perkara-perkara besar. Terima kasih buat sore hari ini. Kami kembali untuk hormat kemuliaan dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan katakan amin. And God bless you.